Zalfa Tokaili. Halo semua, jumpa lagi sama Zalfa Tokaili. Hah? Siapa? Roa, ini sudah dekat Idul Adha ya. Roa sudah siap-siap belum? Sudah persiapan memasak apa aja? Mama Zalfa, temankan Mama Zalfa lagi ini ya, kasih bersih kontainer-kontainer gini nih. Ini Roa Mama Zalfa. Kalau kontainer kayak begini, biasanya Mama Zalfa suka pakai untuk simpan bumbu. Oh iya, Mama Zalfa mau berbagi tips nih untuk mama-mama muda di rumah. Karena kan kita suka bingung ya Roa ya. Pekerjaan rumah tangga kan sangat banyak, yang namanya dari mencuci, dari menyetrika, dari sapu lantai, nanti dipel, gosok kain, jemur kain lah, pokoknya pekerjaan yang tiada henti gitu ya. Nah, Mama Zalfa jadi terpikir ingin berbagi sih. Ya syukur-syukur kalau misalnya ada manfaatnya jadinya ya buat Roa sekalian, terutama pada mama-mama muda mungkin yang masih bingung bagaimana harus bisa membagi waktu sejak buka mata sampai tutup tidur, itu bagaimana bisa membagi waktu untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga. Nah, Mama Zalfa ingin berbagi satu tips lah ya, satu tips tentang bagaimana sih kiat-kiat supaya kita bisa atur waktu untuk semua gitu loh, terutama untuk memasak gitu. Nah, Mama Zalfa selama ini kalau misalnya inilah fungsi kontainer-kontainer ini yang Mama Zalfa siapkan nih sebanyak ini ya. Nanti dicuci, kalau harus pakai cuci, terus disimpan kembali. Karena kontainer-kontainer ini Mama Zalfa pakai untuk misalnya jadi gini. Karena Mama Zalfa kesibukannya sangat banyak ya. Jadi di akhir minggu gitu, Mama Zalfa suka bikin makanannya sekaligus makanan dimasak, terus nanti Mama Zalfa simpan dalam kontainer begini, didinginkan dulu, sudah dingin baru Mama Zalfa simpan di freezer. Jadi setiap hari kalau misalnya, jadi dari Senin sampai Jumat nanti Mama Zalfa tinggal ambil di dalam kontainer yang Mama Zalfa taruh dalam freezer. Terus Mama paginya tinggal dihangatkan saja gitu loh. It's ada nona di sini. Hai, dia juga mau sama warna. Jadi warna yang dia cari memang yang warna Mirabella juga, yang sama dengan mamanya. Tapi di dalam putih. Oh ya, yeah, it's okay. Jadi Roa, Mama Zalfa itu mau jadi gini. Seminggu Senin sampai Jumat, Mama Zalfa itu ambil makanannya yang sudah jadi ya. Jadi tinggal kayak gini nih. Nih. Wow. Nah, jadi ini kebetulan sudah lagi panas ini ya. Nah, jadi Mama Zalfa nanti bekukan. Sudah dalam begini disimpan. Setiap hari Sabtu Minggu nanti Mama Zalfa masak semua makanan, lauk-lauk lah. Kalau sayur biasanya tidak, nanti Mama Zalfa masak di harinya ya. Karena kalau Mama Zalfa pikir kalau sayur kan tidak terlalu makan waktu ya. Tapi kalau lauk jadi dimasak di hari Sabtu atau Minggu, Mama Zalfa masukkan dalam kontainer, terus kemudian disimpan dalam freezer. Nanti malam kalau sebelum tidur baru Mama Zalfa turunkan, taruh di bawah. Untuk tinggal dipanaskan di pagi hari gitu. Terus Roa, Mama Zalfa juga punya bumbu-bumbu yang sudah jadi, yang Mama Zalfa juga sudah buat. Kayak ini adalah bumbu merah. Ini yang isinya cabai, nih ya. Ini sudah cabai keriting ya, cabai keriting isinya dengan bawang merah dengan rica. Jadi di blender, kemudian dia ditumis. Setelah itu dia didinginkan, nanti dimasukkan dalam kontainer, kemudian Mama Zalfa simpan gitu ya. Terus Mama Zalfa juga punya
bumbu putih, bumbu dasar putih ya, yang isinya adalah bawang putih, bawang merah. Mama Zalfa campur dengan kemiri sedikit ya, Mama Zalfa campur dengan kemiri sedikit. Kemudian prosesnya juga sama, ditumis, masak salah gitu ya, apa namanya, tidak sampai masak betul ya, tapi digoreng, ditumis sekedarnya. Kemudian nanti dimasukkan dalam kontainer Biasa. bisa digunakan sampai lama ya, Ya, guys. sampai ini. Nah, kalau yang Mama Zalfa gunakan, Mama Zalfa taruh di sini. Tinggal kalau mau diambil, Ini. tunggu. Kelihatan tidak, Roa? Nah, ini yang ini cheese. bumbu yang Ini saya punya, ini merah. cheese. Ya, ini bumbu merahnya yang anunya di dalam, putihnya ya. Jadi gitu deh, Roa. So, memasak menjadi mudah. Karena kalau pagi Mama Zalfa tinggal paling bikin sarapan cepat, terus sudah, setelah itu nanti Mama Zalfa buat nanti Mama Zalfa bikin masakan, tinggal ambil bumbu. Ini Bu, itu Bu. Ini. Hanya sayur saja ya, sayur saja yang Mama Zalfa masak fresh, tapi kan bumbunya sudah ada, bumbu dasarnya sudah ada ya, baik bumbu merahnya atau bumbu putihnya ya. Jadi gitu aja. Jadi bumbu putihnya saya ulang sekali lagi ya, bumbu putihnya itu bawang merah, bawang putih, taruh itu sedikit ya, kemiri, nanti disatukan di blender. Jangan ditaruh apa-apa ya, jangan taruh garam, taruh apa-apa, tidak usah, hanya itu saja. Itu kan bumbu dasar. Nanti pada saat kita mau masak baru kita tambah, apakah mau tambah garamnya sedikit, gulanya sedikit, ya sesuai dengan rasa yang ingin kita rasanya gitu, yang apa yang kita ingin buat. Nah, seperti itu tipsnya ya Mama Muda ya. Jadi memasak itu bisa lebih ringan. Jadi kita juga bisa berbagi waktu untuk ya pekerjaan lainnya gitu, Roa. Bye, guys. Nah, Mama Zalfa sudah pindah posisi. Nah, Zalfa kalau Mama nge-vlog, dia juga nge-vlog karena dia bilang, Mama, ini kan Mama and Zalfa journey. Jadi Zalfa punya journey juga. Ya, tidak akan kalau ada namanya Zalfa, mesti ada Zalfa kan? Kalau tidak ada nama, tak usah, tapi sekejap. Oke. Aduh, Mama takut kalau kau duduk di situ. Jadi Roa, ada lagi satu tips yang Mama Zalfa ingin bagi, yaitu Zalfa. Ini curhatan hati Mama Zalfa juga ya. Yaitu tadi kan Mama Zalfa baru selesai nonton. Mama Zalfa sudah dengan keringat ya. Baru selesai nonton itu berita di Sama TV. keringat. Di TV tentang perekonomian sekarang ini ya, dimana gara-gara COVID hampir di seluruh dunia gitu ya mengalami resesi ekonomi gitu loh. Makanya Mama Zalfa karena mendengar berita tentang itu, terus akhirnya ya sudah, kalau mau tahu apa yang Mama Zalfa buat, Apa? ini mungkin mudah-mudahan bisa juga ada manfaatnya ya buat Roa ya. Itu tanaman, itu tanaman. Roa, Mama Zalfa sekarang rajin menanam. Sebenarnya areal pekarangan rumahnya Mama Zalfa ini tidak besar. Ada Zalfa lewat. Tapi Mama Zalfa berusaha memanfaatkannya dengan sangat maksimal, yaitu Mama Zalfa sekarang menanam tomat. Ini bibit tomat semua ya. Kemudian ini rica keriting. Ini rica besar ya, rica kecil. Ini rica kecil ya. Nah, Mama Zalfa tanam lengkuas, Guys, jahe, terus ini temulawak. Ini mau dipindahkan nanti, terlalu dia dempet sih dengan kunyit. Ini kunyit, ini temulawak, ya. Rumah. Apa? Lihat ini. Apa? Hai. Apa? Kenapa? Nah itu, ini kebetulan temulawaknya juga sudah hidup, Roa. Rumah.
nih dia sudah hidup juga. Mudah-mudahan bisa ini ya. Kenapa Zalfa? Kalau Roa ada banyak bunga gini, subscribe dan like, oke? Oke. Ya, jadi gitu deh Roa. Mama Zalfa terpikir ya, bagaimana kalau tidak kita bikin ketahanan pangan keluarga kita sendiri, apalagi terutama bagi yang punya banyak lahan ya, banyak tanah. Kayaknya kalau kita di Palu ini tanah masih banyak sih, di mana-mana masih banyak tanah kosong. Jadi kenapa tidak ya sebenarnya kita menanam segala kebutuhan kebutuhan rumah tangga kita gitu loh. Ya semacam apotek keluarga yang dari dulu sebenarnya kita sudah dikenalkan oleh pemerintah kita ya. Nah itu salah satu upaya Mama Zalfa ya. Jadi sekarang lumayan sih terasanya ya. Kalau misalnya Mama Zalfa mau kayak daun bawang, Mama Zalfa tidak perlu beli lagi. Mama Zalfa tinggal ambil. Serai juga kalau butuh Mama Zalfa tinggal ambil serai. Roa tahu kita itu apa namanya? Kita kalau sudah dana maghrib kita selalu lihat layang-layang. Oh iya, di sini lagi musim layang-layang. Itu. Kelihatan. Tetap. Oh, kelihatan saya. Kalau kita kelihatan dah. Nah, guys. Iya, di sini lagi musim layang-layang, Roa. Iya. Lagi musim layang-layang, banyak layang-layang di atas itu. Iya. Di sini memang ini ya. Makanya Zalfa senang sekali di sini. Kalau dia lebih suka karena dia bisa lihat ada layang-layang, katanya ada gunung. Roa. Ya ini. Roa. Sebelum maghrib kita selalu keluar, baru kita lihat layang-layang. Itu yang waktu itu Papa lihat sama saya. Itu merah putih. Iya. Ya, itu Roa, maksudnya Mama Zalfa sih ingin berbagi tips kepada mama-mama muda bagaimana ya. Kita sharing ya, Roa, sharing ya. Mama muda. Mama muda untuk dari TikTok itu Mama muda. Maksudnya bagaimana menghadapi gitu suasana pandemi ini, Covid, di mana situasi di mana-mana tidak jelas ya, tidak pasti gitu ya. So, bagaimana ya kita buat ketahanan pangan keluarga kita sendiri gitu loh, dengan ya kita menanam. Bila kita punya tanah yang lebih, ya kita menanam kebutuhan-kebutuhan kita. Mungkin kita sekarang harus lebih rajin menanam ya, kalau punya tanah banyak ya. Oh iya Roa, aduh Roa, ada satu lagi nih yang Mama Zalfa ingin curhat. Sri Gading. Bukanlah. Sri Gading Mama sudah aman damai di sana lah. Jadi ada satu hal lagi nih ya Roa yang ingin Mama Zalfa curhat gitu ya kepada Roa gini. Bunny hat? It's not a bunny hat. You always told me about the bunny hat. What is the bunny hat actually? Bunny hat is a hat. It's almost like it's a face hat, has a face on it. Then it like have a hair like bun. Oh ya, oke. Nah Roa, mungkin ini sih sebenarnya curhatan Mama Zalfa yang ingin Mama Zalfa sebenarnya bertanya kepada Roa ya. Bagaimana pernah tidak, terutama pada Roa yang juga profesi yang sama ya sebagai YouTuber gitu, pernah tidak mengalami hal yang sama seperti yang Mama Zalfa alami? Roa tahu tiba-tiba mamaku lihat di mana Mama ada subscriber send itu. Oh tidak, gini, bukan itu sayang. Ini tiba-tiba tanggal 6 atau tanggal 8 Juli kemarin, kita itu 8 kayaknya 8 Juli kemarin kita tiba-tiba terima email dari YouTube. Itu pemberitahuan bahwa kita kena strike. Strike karena di blog kita yang kemarin itu ada lagu yang sebenarnya harusnya kena copyright gitu deh. Nah jadi terus kita coba lihat blog yang mana sih yang kena copyright, karena selama ini kita sudah sangat berhati-hati untuk pasang lagu ya. Kalau musik kayak begitu ya sebagai background dari video kami gitu. Jadi kita sudah sangat berhati-hati sebenarnya ceritanya. Jadi kita jadi heran. Awal-awal sih memang kita biasanya dapat kena strike
Kalau strike kayak gitu biasanya kita langsung coba cari tahu gitu kan. Tapi ini kok selama ini kan kita sudah sangat hati-hati. Awal saja awal waktu kita masih jadi YouTuber awal, masih tahun-tahun yang tahun lalu lah. Terus belakangan itu ya kita sudah sangat berhati-hati untuk pakai lagu gitu kan. Terus Roa tahu kita sekarang video sudah 5 menit. Iya. Terus habis itu kok masih ada strike gitu loh. Akhirnya kita cari tahu apa ya yang mana yang kena strike itu. Ternyata itu di video di vlog kami yang 1 tahun lalu gitu loh. Loh. Jadi kan tanda tanya ya Roya, kok ini sudah 1 tahun yang lalu, kok strike-nya sekarang gitu loh. Kok bisa gitu. Terus kita coba dengar lagu mana sih yang mereka yang kena komplain ini gitu. Setelah kita dengar, ini lagu kan kita tidak pernah pakai lagu itu gitu loh. Karena maksudnya saya rasa semua YouTuber juga pasti kan tahu the feelingnya gitu. Karena masalahnya gini, kalau kalian pasang lagu itu pasti sesuai dengan taste-nya kalian gitu loh. Maksudnya Zalfa Elvina, I'm talking now. Kita lanjut. Jadi biasanya itu kan kita pasti sesuai dengan musik yang kita suka gitu loh. Nah, pada saat kita buka itu vlog yang kena strike itu, loh, kok musiknya kayak begini ya? Kan kita tidak pernah pakai musik yang kayak begini gitu loh. Biasanya kita pakai itu yang kayak instrumental, yang tanpa lirik gitu kan. Nah, ini ada liriknya, terus setelah dan di samping itu musik yang genrenya itu yang bukan yang kita suka gitu loh, yang bukan kita punya ini, yang ramai gitu loh. Loh, sejak kapan kita pasang ini? Nah, kayaknya ya kita kena hack deh, dan kita dirubah seperti itu. Sekarang makanya Mama Zalfa pengen curhat ini kepada Roa sekalian. Tolong kasih input buat sama Mama Zalfa, ada tidak dari Roa sekalian yang juga sama-sama YouTuber pernah mengalami channelnya kena hack seperti itu gitu. Jadinya kalau tolong tulis di komen ya. Jadinya kalau kita sharing gini ya, sharing. Jadinya kalau Roa pernah begitu, like juga. Like, subscribe, and share. Belum lah Nona. Itu ada satu burung walet. Ya. Nah, jadi ceritanya begitu. Akhirnya kita buat email kita send kembali ke YouTube untuk explain bahwa kita sebenarnya tidak ada pakai lagu itu gitu loh. Terus ya sudah, sebagai ininya ya kita ubah kembali, kita rubah kembali lagunya. Ya kita ganti dengan lagu yang memang aman gitu loh. Tapi kebayang tidak? Zalfa boleh pakai ke papa dulu deh. Papa lagi di Jadi akhirnya kita buat surat itu ya, terus kemudian kita ganti. Ya itu untuk solusi sementaranya aja gitu loh. Memang sih sebelum kejadian strike ini, sebenarnya Mama Zalfa juga sudah merasa channelnya Mama Zalfa ini sempat aneh-aneh juga gitu loh, karena jadi kan ada historinya kan itu. Nah, di history itu kan bisa akan terlihat apa saja sih kayak video-video yang kita nonton gitu ya. Terus dari situ kan kita bisa tahu kan. Nah, berapa bulan yang lalu, kayaknya bulan lalu deh, masih sebelum kita kena hack itu ya. Sebelum kita kena hack itu, kita memang videonya di channelnya kita itu kayak ada yang numpang nonton gitu. Tapi kalau misalnya dia numpang nonton itu hal-halnya yang kayak yang masih bagus ya, kita sih tidak terlalu komplain ya. Tapi ini yang dia nonton itu yang istilah kata itu yang triple X gitu ya, yang gimana ya, yang konsumsi dewasa gitu ya. Sementara kan handphone Mama Zalfa ini kan biasanya Zalfa suka pakai juga, jadi bikin Mama Zalfa sedikit khawatir gitu. Nah, itu sih awalnya kita sudah mulai curiga ini. Wah, ini kayaknya ada yang buat
yang tidak betul gitu kan. Terus awalnya sudahlah biarin aja lah, kita tidak ini ya, kita ininya aja, kita punya history ya ini ya. Tapi kemudian finally dia bikin yang kayak gitu, and then akhirnya kita lapor ke YouTube dah. Maksudnya ya ini deh. Tapi Mama Zalfa masih tetap penasaran sih sebenarnya, masih tetap penasaran ini gimana sih gitu loh. Maksudnya bagaimana ini dia punya itu gitu. Sebenarnya solusi yang paling tepat gitu untuk orang-orang yang berusaha memanfaatkan orang lain gitu loh. Segitu aja dulu Roa ya. Nanti Mama Zalfa berharap suatu saat nanti kita bisa motesa lagi, kita bisa chit chat seperti ini. Mama Zalfa bisa sharing, terus bisa mengeluarkan unek-uneknya juga Mama Zalfa. Tapi dari semuanya ini adalah kesimpulannya ya, harapan Mama Zalfa semoga dari cerita Mama Zalfa ini di sore menjelang malam ini, menjelang malam ya betul, menjelang malam ini bisa bermanfaat. Ada sesuatu yang bisa dipetik oleh Roa. Lihat ini guys. Dan sampai di sini dulu chit-chat kita, motesa kita. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, share, lihat ini guys. Itu view-nya bagus di sana. Oke. Subscribe. Bye.